Dion akan present. Selamat siang ya, Pak Richard, Bu Rita, dan Bapak Ibu semuanya gitu. Jadi kita akan mulai dengan Pak Dion akan mempresentasikan mengenai Adi Sarana Armada punya last update lah, itu dulu ya. Nanti setelah itu kita bisa tanya jawab. Ya, silakan Pak Dion. Oke, thank you. Halo Pak Dion. Ya, agak putus ya. Dion, masih on, cuman kayak ada gangguan sedikit. Nge-lag ya. Putus ya Pak Dion ya? Connected ya. Iya. Keputus. Kita mulai dengan ini dulu. Yang mau ditanyain. Oke. Tadi sebenarnya aku mau nanya ini sih yang mana ya? Yang katanya tuh aksi terbaru dari ASA itu kan ada masuk ke bisnis logistik, menyuntikkan dana tambahan tuh Pak ke Adi Sarana Logistik. Nah itu gimana sih Pak? Oke, mungkin Pak Suyanto ya. Sebentar, ini kayaknya ada yang ini aku mute dulu. Iya, halo. Tidak. Jadi Adi Sarana Logistik itu betulnya adalah company yang menaungi titip aja. Jadi aja itu fulfillment center kita gitu ya. Jadi memang itu kita melakukan penambahan modal di Adi Sarana Logistik atau titip aja. Tujuan kita memang kita ini mengembangkan bisnis di area perbidangannya kita, terutama yang berkaitan dengan fulfillment maupun yang berkaitan dengan kita mulai coba mengincar untuk di warehouse gitu ya, untuk seperti itu. Jadi itu sebenarnya objektif daripada penambahan modal di sana sih, Bu. Berarti ini company ini belum listing ya Pak ya? Masih iya, jadi ini sebenarnya joint venture-nya juga beberapa ya, masih sama dengan masih anak usaha dan juga dikonsolidasikan di kita sebenarnya. Jadi ini antara kita dan SS dan juga Tokpetu. Ini company ada kerjasama dengan Goto juga ya Pak ya? Betul. Jadi sekitar 40% itu yang 40% itu ASA ya Pak ya yang punya ya? Iya, 40% kita, 40% Goto, 20% SS. Oke. Terus kalau Pak Jani ini juga kemarin kebetulan kita sambil nunggu Pak Dion ya. Ini banyak juga kayak klien yang nanya gimana sih untuk update-nya untuk ASLC nih Pak? Ya. Jadi ASLC ini kita mungkin update-nya industri dulu ya. Jadi kalau kita lihat industri tahun 2022 kan memang industri otomotif mulai bergerak lah. Jadi penjualan mobil di 2022 sudah balik ke pre-pandemic. Penyaluran pinjaman untuk kredit mobil baru juga udah balik ke pre-pandemic gitu. Ya memang di industri lelang kita itu biasanya lagging. Ya laggingnya itu bisa sekitar 8 sampai 1 tahun. Ya jadi biasanya penjualan mobil kalau turun, dampak ke lelang itu sekitar 1 tahun setelahnya gitu. Dan kalau mulai pulih harusnya sekitar 1 tahun setelahnya. Jadi kita mengestimasi dari diskusi kami dengan para pemain industri leasing, kemungkinan industri lelang ini akan mulai pick up itu di second half sih. Tapi itu estimasi ya dari hasil pembicaraan kita dengan para pemain industri leasing gitu.
Oke. Nanti kita lanjutin lagi Pak. Nih, Ya, sekarang kita ke Pak Dion lagi. iya, balik ke Pak Dion karena udah mumpung ini Sorry tadi koneksi. ada lag. Iya, Iya, silakan Pak. jadi kembali ke pilar-pilar yang ada dalam ASA Group ya. Tadi Pak Jani udah ngomong tentang ASLC. Jadi kalau pilar pertama kita ingat 2003 itu awal mula ASA itu sebagai perusahaan yang menyediakan rental bagi bisnis. Jadi kita bilang B2B bisnis ya, bukan ke individual. Nah dari situ kan mobil, motor, truk dan sebagainya kita sediakan juga. 3 tahun kemudian perusahaan rental ini membentuk ASA Logistik, jadi dari 2006. Nah tentu sebagai perusahaan rental setiap berapa tahun sekali, dalam hal ini kita 4 tahun sekali kita ada unit-unit yang kita harus jual. Nah itu sebabnya di 2011 kita bentuk balai lelang, dulu namanya Bidwin. Nah sekarang udah jadi JBA, setelah akuisisi JBA lelang di 2014. Dan terakhir transformasi jadi ASLC yang baru listed tahun lalu. Nah, ekosistem dari jual beli mobil ini dengan basis balai lelang inilah ekosistem yang ekosistem kedua dari ASA Group. Nah, dari situ tentu yang di 2006 kita mulai ASA Logistik, di 2019 kita mulai bangun istilahnya last mile business, yaitu antar aja. Waktu itu memang karena kita lihat untuk bisnis logistik yang tumbuh untuk serving e-commerce market. Nah, makanya kita bilang pilar ketiga itu adalah end-to-end logistik. Nah, ini tentu awalnya kita ingin supaya logistik itu tidak hanya satu segmen, tapi berbagai segmen, terutama bisnis. Jadi kalau lihat dari DNA-nya ASA ini, sebenarnya kita memang B2B bisnis. Tapi memang kalau udah mulai masuk e-commerce dan sebagainya, kita ada juga yang ke last mile dan sebagainya. Nah, jadi dari sini nanti begitu analisa laporan keuangannya bisa kelihatan breakdown revenue dari mana aja, profit dari mana aja, supaya lebih paham kira-kira potensi ASA ke depan seperti apa. Oke. Mungkin secara sekilas dulu, mungkin kalau Bapak Ibu lihat di sini direksi, semuanya direksi masih sama kecuali Pak Jerry baru di 7 tahun lalu untuk jadi Direktur Keuangan CFO. Kemudian juga di dalam komisaris ada Bu Santi Puspo Sucipto, salah satu founder Samudra. Beliau di-nominated oleh AFC. Nah, seperti kita tahu AFC itu waktu tahun 2021 mereka adalah standby buyer untuk right issue untuk kita nerbitin convertible bonds yang akan jatuh tempo bulan Juni tahun ini. Jadi selama 2 tahun itu kita convertible bonds itu jika nanti AFC tidak convert bagiannya menjadi saham, itu cost of fund kita hanya 3%, yield to maturity. Itu dalam rupiah, jadi sangat rendah. Tapi kalau AFC convert itu di harga 1.200 agreement-nya, itu mungkin mereka akan jadi pemegang saham sekitar 9%. Nah, itu juga patut di-note karena mungkin biar tahu apa sih hubungan AFC dengan ASA. Oke. Nah, untuk update bisnis rental sendiri, kalau lihat dari awal, bahkan nanti mungkin Pak Jani bisa cerita, itu bisa dibilang naik terus ya bisnisnya. Bahkan selama COVID pun 2020-2021, rental itu tetap, ordernya tetap tinggi. Malah yang ditekankan oleh Pak Projo dan Pak Jani adalah kita malah lebih milih customer supaya apa? Supaya tidak misalnya tidak cancel tengah jalan atau apa, karena memang bisnis ini adalah heavy asset. Jadi ASA itu memulai bisnis rental ini juga merupakan basis untuk logistik, karena logistik itu kan juga perlu juga punya fleet ya, punya armada. Jadi pengelolaan armada, operational excellence itu sangat penting. Nah, dari sini kita lihat chartnya, sebenarnya tumbuh terus bisa dan bisa lebih tinggi lagi. Hanya memang ASA itu, terutama ASA rental, menerapkan risk management yang sangat baik ya, dalam arti karena financing kita semua dari bank. Jadi begitu dapat mobil baru, mobil baru, order baru, baru minta tarik fasilitas pinjaman. Dan kita juga punya posisi bargaining power ke bank-bank karena jaminannya kita liquid, artinya jaminan mobil
kita bisa jual misalnya 100 unit Avanza aja, mungkin dalam waktu seminggu udah berapa hari udah jadi cash. Jadi bank itu sangat senang untuk memberi pinjaman, dan rate kita juga masih favorable. Terakhir juga Pak Jerry update belum terlalu naik atau tinggi, bahkan beberapa kita dapat fixed rate untuk syariah funding. Jadi memang pengelolaan risiko dalam bisnis rental korporasi itu sangat penting. Dan ini juga tidak lain dari karena rental ASA ini udah terbesar salah satu yang terbesar di Indonesia. Pesaing terdekat kita yang milik Astra Group. Tentu unit kita terakhir itu 28.600 kurang lebih. Jadi setahun itu kita beli mobil itu 5.000-an dan jual mobil sekitar 4.000-5.000. Makanya ekosistem ASLC itu sebenarnya punya captive market yang cukup baik. Tinggal kembangkan di luar captive market, dan itu potensi di luar tanpa harus bakar-bakar uang untuk promosi. Nah, kembali ke bisnis rental sendiri, awal tahun ini pun kita udah banyak order, terutama dari government institution, karena mereka dari zaman pemilu ini institusi pemerintah terkait pemilu itu mereka juga banyak order, dan beberapa lembaga pemerintah untuk aspek GCG mereka juga lebih prefer menggunakan rental dibanding budget negara untuk beli aset. Karena kalau beli mobil aset negara begitu dijual susah, tapi kalau rental lebih mudah. Dan kalau kita lihat setelah 4 tahun kita jual, itu average penjualan itu nilai jualnya itu lumayan bagus, terutama di 2021 dan 2022 awal itu sangat bagus nilainya, dan itu untuk sales of used car yang dimiliki dari rental ini cukup tinggi. Jadi, tapi ini nanti harus dibedakan, karena untuk ekosistem kedua yang ASLC, meskipun kita jual ke unit kita di lelang atau apa, kita juga pakai prinsip arm's length yang fair. Jadi artinya bisnis ini juga harus making profit, jadi tidak semata-mata karena satu grup. Dan dengan dipisah itu pengelolaannya itu juga untuk memastikan terjadinya GCG yang baik. Nah, kita masuk ke ASLC atau pilar kedua. Kalau dari sini kita bisa lihat bahwa basis dari bisnis ASLC ini ada dua, jadi wholesale dan retail. Nah, wholesale ini adalah yang tadi balai lelang, dan ini adalah marketplace untuk siapa? Untuk para used car dealer, juga leasing companies yang ingin menjual tarikan-tarikan mobilnya. Nah, juga tentu perusahaan-perusahaan rental seperti ASA atau yang lain yang ingin menjual dalam banyak bulk. Nah, itu mereka secara aturan juga mereka harus memakai balai lelang. Jadi balai lelang ini resmi kan terdaftar di Departemen Keuangan kalau tidak salah. Dan ini kita terbesar di Indonesia. Saat ini market kita ini mungkin prediksi sekitar 40% dari total market lelang. Dan untuk bisnis wholesale ini sendiri, kita lihat juga potensinya masih banyak. Memang turun dari jumlah unit lelangnya di 2021 dan 2022 itu lebih karena faktor supply side-nya gitu. Jadi nanti di slide berikutnya ada grafik juga supply side untuk memprediksi kira-kira kapan sih naiknya. Nah, untuk retail sendiri, ini adalah sebagai logic growth dari bisnis Autopedia, di mana kita ingin jadi omnichannel automotive marketplace. Jadi kita juga harus punya istilahnya outlet untuk B2B2C-nya, artinya online to offline. Karena tren untuk masyarakat untuk jual beli itu udah inginnya lihat dari website dan dari sebagainya, pilih-pilih, lalu mereka akan datang ke outlet kita. Nah, makanya kita tidak hanya punya website, jadi harus punya lokasi, dan itu juga sangat penting. JBA sendiri ada 37 lokasi di seluruh Indonesia. Jadi kalau ada mobil di Sulawesi, di Sumatera, tidak perlu dibawa ke Jawa untuk dilelang di lokasi terdekat di pulau itu. Dan itu merupakan potensi kenaikan. Jadi aset-aset kita juga sebagian besar itu adalah milik GBA juga, jadi artinya ada juga yang rental untuk invest ke depan itu untuk tanah dan sebagainya, karena mobil itu perlu tempat yang gede, itu sudah tercover di Autopedia. Dan yang perlu adalah kita bangun outlet kecil untuk
orang-orang retail market yang retail ini datang. Retail ini jadi kayak individual ingin jual mobil atau beli mobil dan sebagainya. Jadi ini kurang lebih pemahaman untuk pilar keduanya.